Selamat pagi, jemaat yang Tuhan kasihi dan pendengar RRI dimanapun berada. Ibadah hari ini, Minggu 6 Desember 2020, akan disiarkan secara langsung oleh RRI. Ibadah dilayani oleh Pendeta Dedan Nimrod Simatupang, Pendeta Jemaat GKP Bogor. Ibadah ini merupakan ibadah Minggu Advent kedua, sekaligus masih dalam rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Marilah kita menyalakan lilin Advent kedua. Jemaat diundang berdiri, mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 85, bait pertama dan ketiga, Kusongsong Bagaimana. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, serta pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita mulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi sumber kehidupan dan pengharapan bagi kita. Amin. Salam sejahtera bagi saudara dalam penantian akan kehadiran Sang Sumber Damai yang dinamai Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian Minggu Advent yang kedua ini didasarkan pada kitab Amsal pasal 23 ayat 18 yang mengatakan demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Yesus terang
Jemaat, silakan duduk kembali. Marilah kita ucapkan litani pengakuan dosa secara berbalas-balasan. Kami mendengar ada banyak orang yang menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Kami melihat penderitaan yang mereka rasakan. Namun kami berlaku tidak tahu dan bersikap acuh pada mereka. Kami tahu bahwa mereka butuh uluran kasih dan kepedulian dari kami. Tapi kami memilih untuk menikmati sendiri kasih Allah yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersikap hanya mementingkan diri sendiri. Kami lupa bahwa Engkau menginginkan kami untuk menjadi saluran damai-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus. Tolong kami agar hidup seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 35. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, saya mengundang kita untuk berdiri. Kini dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita, sebagaimana dituliskan dalam surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat yang kelima yang mengatakan demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk anugerah yang telah diberikannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maka kiranya firman ini mendorong kita peduli pada korban kekerasan dan turut menebar harapan pada mereka yang padam lampu kehidupannya. Amin. Ku
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita menyiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami betul-betul menyiapkan diri untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar, merenungkan, dan belajar melakukan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami dengan hikmat, agar segala firman yang kami dengar betul-betul dapat membentuk dan mendidik hidup kami. Dalam nama Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga pendengar Radio Republik Indonesia yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan didasarkan pada kitab Yesaya. Yesaya pasal 40, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang juga terus memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, kalau kita membaca tentang generasi-generasi, kita seringnya kenalnya dengan generasi milenial, generasi Z, sekarang sudah generasi Alpha.
Tapi hari ini saya mau memberikan pengantar untuk perenungan kita, bukan generasi milenial, generasi Z atau generasi Alpha, tapi salah satu generasi yang sudah cukup tua, bahkan mungkin sekarang sudah sangat sedikit sekali orang yang hidup dari generasi yang akan saya sebutkan, yaitu generasi silent. Generasi silent itu kapan sih Pak? Generasi silent adalah orang-orang yang lahir di kisaran tahun 1922 sampai 1945. Ini disebut sebagai generasi silent atau yang sering kali disebut sebagai generasi yang mengalami krisis besar. Karena memang di tahun-tahun itu, terutama mendekati tahun 45, itu kita tahu ada peristiwa perang dunia. Dan banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak melahirkan anak. Tidak mau punya anak di rentang generasi silent itu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa bagaimana nanti nasib anak-anak saya di tengah kondisi perang dunia. Bagaimana nanti saya bisa membesarkan dan merawat anak-anak saya di tengah krisis yang begitu besar. Krisis keamanan, krisis sosial, krisis ekonomi, bahkan krisis sumber daya. Sehingga lalu kemudian generasi silent itu adalah salah satu generasi yang sangat-sangat sedikit jumlahnya dibandingkan generasi setelahnya yang kita kenal sebagai generasi baby boomers. Itulah sebabnya kenapa disebut sebagai generasi baby boomers. Karena ini generasi ledakan bayi. Setelah sebelumnya orang takut punya anak, setelah di masa perang dunia orang khawatir untuk bisa melanjutkan keturunan, generasi setelah tahun 45, 46 dan seterusnya sampai tahun 60, kemudian setelah perang dunia selesai, orang lalu melihat ada harapan, orang melihat segala sesuatu sudah lebih tenang, banyak yang lalu kemudian memutuskan untuk melahirkan anak. Sehingga generasi tahun 46 sampai 60 itu disebut sebagai generasi baby boomers. Berkebalikan sekali dengan satu generasi sebelumnya yang disebut sebagai generasi silent. Nah, dari generasi silent ini Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang menarik. Bahwa kadang-kadang ketika kita melihat ada situasi yang tampak berat, ada situasi yang seolah tidak punya harapan, ada situasi di mana seolah-olah kita rasanya sudah mustahil untuk melanjutkan kehidupan dalam kondisi yang baik. Lalu kemudian kita memutuskan langkah-langkah yang sangat-sangat dalam tanda kutip gitu ya. Yang kemudian membuat kita seolah tidak mau berbuat apa-apa lagi. Pasrah. Bukan cuma sekadar pasrah, tapi kalau kemudian memutuskan untuk kayaknya kalau bisa gak usah melanjutkan hidup lebih baik. Maka ilustrasi kedua atau pengantar kedua yang mau saya sampaikan dalam khotbah hari ini, Bapak Ibu kalau pernah dengar berita di tahun 2019 yang lalu, awal tahun 2019, ada sebuah penemuan yang kontroversial. Ada seorang ilmuwan dari Australia yang bernama Nitschke mendapatkan atau lalu kemudian menemukan satu benda yang kontroversial karena benda itu adalah benda untuk menolong orang bunuh diri. Nama penemuan itu adalah Sarco. Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google ya. Ada Sarco, tulisannya Sarco, yang menemukannya adalah Nitschke, orang Australia. Jadi dia menemukan benda semacam kapsul yang bisa menolong orang yang punya niat ingin bunuh diri. Dia bisa bunuh diri hanya dalam hitungan menit dan diklaim tidak akan merasakan penderitaan apa-apa. Bahkan dia bisa memilih dia mau melihat apa untuk terakhir kalinya secara virtual. Ya, penemuan ini kontroversial. Tapi yang menarik adalah kenyataan bahwa orang yang ingin bunuh diri itu ternyata dari tahun ke tahun itu sangat banyak. Di Indonesia aja katanya ada 10.000 kasus bunuh diri di setiap tahunnya. Artinya kalau mau kita hitung ya, kurang lebih tiap 1 jam ada orang yang bunuh diri di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara anak-anak tadi ya, sebelum mulai kebaktian sudah bersiap, mungkin ada yang bunuh diri tadi sebelum mulai kebaktian. Nanti selesai kebaktian ini ada yang bunuh diri lagi. Hampir setiap 1 jam di Indonesia ada orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Kasusnya mengerikan. Pertanyaannya kan kenapa sih orang itu bisa bunuh diri? Kenapa orang itu akhirnya bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Dan kenapa tren bunuh diri ini sepertinya kok dari tahun ke tahun meningkat sampai seorang Nitschke memutuskan untuk melakukan sebuah penemuan Sarco, alat yang bisa membantu bunuh diri.
Maka jawaban yang paling sederhana adalah karena banyak orang yang pada saat ini merasa hidupnya buntu. Hidupnya seolah tidak ada lagi harapan, hidupnya seolah tidak lagi berharga untuk dilanjutkan, seolah tidak ada lagi sesuatu yang pantas untuk dipegang, atau ada sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan di sisa hidupnya. Sehingga orang merasa hidup juga gak ada gunanya, hidup juga gak ada artinya, hidup juga gak ada maknanya, ya mati saja kalau begitu. Dan kenapa orang bisa sampai pada tahap bahwa tidak ada lagi sesuatu yang berharga dalam hidupnya? Karena memang ternyata orang itu kehilangan hal-hal berharga, termasuk kehilangan keyakinan bahwa masih ada orang atau sosok yang berharga yang mendampingi perjalanan hidupnya. Makanya biasanya nih orang-orang yang bunuh diri itu bisa kelihatan. Relasi dengan orang-orang di sekitarnya biasanya terganggu. Orang-orang yang banyak berpura-pura, pura-pura manis di depan, pura-pura bahagia, pura-pura nyantai hidupnya, tapi ternyata di bagian dirinya terdalam dia merasa tidak ada orang lain yang memperhatikan, merasa tidak ada orang lain yang peduli pada dirinya, di depan orang baik-baik saja. Dan banyak kasus yang seperti itu bunuh diri akhirnya. Merasa tidak ada lagi orang-orang yang peduli, memperhatikan, dan lalu kemudian bisa memberi semangat untuk dia melanjutkan hidup. Harapan, kesadaran bahwa ada orang-orang, ada sosok yang berjalan bersama dengan kita, ternyata itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membuat hari-hari dalam hidup kita bermakna. Maka kalau kita membaca Yesaya pasal 40 ayat 1-11 secara khusus yang kita baca, ini adalah satu nubuatan yang disampaikan dalam kitab Yesaya untuk memberikan kembali harapan, untuk membangkitkan kembali bagi orang-orang Israel sebuah keyakinan bahwa hari-hari mereka berharga untuk dijalani. Bukan gak mudah mereka mempertahankan keyakinan bahwa hidupnya berharga. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, anak-anak, orang-orang Israel punya sebuah keyakinan bahwa ketika mereka itu ternyata harus sampai dibuang di bangsa lain, kalau mereka ternyata harus sampai dijajah oleh negara lain, bangsa lain, ada satu keyakinan bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah. Kita tahu itu teologi perjanjian lama sangat kuat. Orang-orang Israel mendapatkan kutuk, mendapatkan hukuman Allah, mereka dijauhi oleh Allah, mereka ditinggalkan oleh Allah. Itulah sebabnya mereka mengalami penindasan dari bangsa lain. Itu keyakinan teologi mereka pada zaman itu. Sehingga ketika mereka merasa kok rasanya penderitaan mereka di masa pembuangan di Babel nih gak beres-beres, mereka bertanya, apalagi yang harus saya harapkan? Mereka bukan setahun 2 tahun mendapatkan masa pembuangan di Babel. Mereka bukan cuma sekadar berbulan-bulan, tapi mereka mengalami masa yang cukup panjang. Bahkan mungkin sampai generasi berikutnya lahir, mereka masih berada di masa pembuangan. Bukan hanya Babel, tapi kemudian kita tahu mereka juga akhirnya dijajah atau misalkan di bawah pemerintahan bangsa Persia. Mereka bertanya dalam diri mereka, apalagi yang perlu kita harapkan kalau Tuhan saja sudah meninggalkan mereka? Apalagi yang masih bisa diharapkan dari hidup kalau mereka tidak disertai dan dipimpin oleh Tuhan? Pertanyaan mereka kan begitu, gimana kita mau merasakan penyertaan Tuhan kalau kita masih dijajah, kita masih mengalami pembuangan, kita masih belum bebas, kita masih belum merdeka. Oleh sebab itu dalam Yesaya pasal 40 masuk pada Deutero Yesaya, Allah memberikan sebuah pengharapan. Dimulai dari ayat yang pertama dikatakan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Maka sebelum kita bicara tentang pengharapan apa yang harus kita pegang, sebelum kita bicara tentang bagaimana kita menjaga pengharapan, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, anak-anak Allah, pengharapan terbesar yang seharusnya tetap kita jaga adalah bahwa kita diampuni.
bahwa kita diterima kembali oleh Allah. Bahwa relasi kita yang rusak karena dosa dengan Allah telah dihubungkan kembali oleh cinta kasih Allah yang besar, sehingga ia datang ke tengah dunia lewat kehadirannya sebagai manusia yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ini pengharapan terbesar kita. Kita nggak bicara tentang pengharapan yang paling remeh, pengharapan akan duit, makan, barang, pakaian, dan lain sebagainya. Sebelum bicara tentang yang remeh-temeh ke sana, pengharapan terbesar kita sebagai manusia adalah kita diampuni. Relasi kita yang rusak, relasi kita yang terputus karena dosa, sekarang dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Allah menerima kita. Allah bukan cuma sekadar menerima, tapi Allah yang datang menghampiri kita. Pengharapan apa lagi yang mau kita minta pada Tuhan? Kalau cuma sekadar minta berkat yang remeh-temeh gampang. Tuhan aja gak diminta sama kita. Dia datang ke tengah dunia, merasakan hal yang sama seperti manusia untuk menunjukkan bela rasa paling besarnya bagi kita. Kalau kita ngeluh tentang penderitaan ini itu dan lain sebagainya, buat Tuhan itu dijawab dengan kata, aku mau turut menderita bersama dengan engkau. Kurang apa? Pengharapan terbesar kita, keyakinan terbesar kita yang membuat kita punya rasa optimistis menjalani hari depan, pertama adalah karena kita punya Allah yang mau datang ke tengah dunia. Allah yang mau turut merasakan penderitaan manusia. Allah yang mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dan dengan kehadirannya ia juga mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sebagaimana telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 40 ayat yang pertama dan kedua tadi. Allah mengampuni kesalahan. Maka yang pertama yang perlu kita pegang, tetaplah berpengharapan. Wong Tuhan sudah menunjukkan cinta kasih yang paling besar dengan kehadirannya ke tengah dunia. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, bicara tentang pengharapan. Tadi seperti yang telah saya sampaikan, berbicara tentang dosa, bicara tentang kondisi umat Israel yang harus mengalami pembuangan di tanah Babel, bahkan lalu kemudian masih tetap dijajah oleh bangsa Persia. Mereka sadar bahwa seringkali keadaan yang mereka alami juga tidak terlepas dari dosa dan pelanggaran mereka. Allah sudah berprakarsa untuk datang ke tengah dunia. Allah sudah datang ke tengah dunia dengan segala cinta kasihnya yang luar biasa. Bahkan dengan mau mengosongkan dirinya untuk bisa sama seperti kita. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita bisa dengan sombong, bisa dengan tinggi hati, dengan berasa bahwa kalau sudah Tuhan berbuat segala sesuatu, saya gak perlu berbuat apa-apa lagi. Bukan dengan begitu caranya. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya juga dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Maka untuk kita bisa tetap membangun pengharapan, untuk kita boleh merasakan bagaimana penyertaan dan kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita, kita juga harus turut aktif. Kita juga harus turut berbuat sesuatu. Yaitu bagaimana kita membuka jalan agar Allah bisa masuk dalam hidup kita. Agar Allah juga bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Dan itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menjadi sosok yang disebut sebagai pembuka jalan, karena terus menyerukan tentang ayo pertobatan dilakukan. Bukan berarti kalau kita gak bertobat Allah gak datang. Bukan, Allah akan tetap datang walaupun kita gak bertobat. Cuma dengan kita bertobat, maka kita turut merasakan kehadirannya dan menerima kehadirannya. Itu sama seperti saya, Bapak Ibu kalau jadi pendeta begitu ya. Bapak Ibu mau terima saya di rumah atau enggak ya nggak jadi persoalan. Saya akan tetap kunjungan misalkan begitu.
Bukan karena Bapak Ibu nggak terima saya nggak akan kunjungan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau terima saya di depan rumah, ya saya nggak bisa masuk ke rumah Bapak Ibu. Saya akan tetap kunjungan. Tapi saya nggak akan bisa masuk ke rumah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak mau menerima saya. Maka sama seperti itu juga dengan kita. Kita bertobat atau enggak, Kristus tetap akan melakukan karya keselamatan buat seluruh dunia. Tapi orang yang tidak mau bertobat tidak akan bisa merasakan karya yang telah Kristus lakukan. Tidak akan bisa melihat bagaimana besarnya perbuatan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak akan punya rasa bahwa pengharapan itu masih ada kalau kita juga tidak menunjukkan sikap hidup dalam pertobatan. Jadi harapan ada, bukan harapan tidak ada. Hanya seringkali harapan itu tidak terlihat oleh mata rohani kita karena kita tidak menunjukkan sikap pertobatan. Mata kita masih gelap, padahal harapan itu ada di depan mata. Cuma mata kita masih gelap karena kita tidak mau menunjukkan pertobatan sebagai upaya kita membuka mata dan melihat karya Allah yang luar biasa itu. Jadi bicara tentang harapan, harapan masih ada. Kabar baik Allah ada. Karya Allah ada. Selagi masih ada Tuhan dan Tuhan itu selalu ada buat kita, tidak pernah tidak. Tuhan itu selalu ada. Tuhan akan selalu ada dari dulu kekal sampai selama-lamanya kekal, selalu ada. Hanya tinggal pertanyaannya, adakah kita bertobat? Sebagai wujud kita membuka mata rohani kita dan kemudian melihat, ya harapan itu gak jauh. Harapan itu bukan nanti. Harapan itu bukan besok. Harapan itu bukan di sana. Harapan itu sekarang di depan mata kita persis. Tinggal bertobatlah. Bukalah hati kita. Terima Kristus masuk. Terima Kristus hadir. Terima Kristus untuk memegang tangan kita dan mengajaknya berjalan bersama-sama. Kalau kita sendiri yang mengatakan, gak usah pegang-pegang saya Tuhan. Ya bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan? Kalau hati kita masih terlalu beku untuk menerima kehadiran Kristus, bagaimana kita mau terus memiliki pengharapan? Maka Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, tema kita hari ini mengingatkan Tuhan ada. Dan karenanya pengharapan ada. Tuhan ada. Dan bukan cuma sekadar ada, tapi Tuhan hadir dalam hidup kita semua. Hidup saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan seluruh pendengar. Kini tugas kita, buka hati, buka pikiran, dan sambut Dia. Sambutlah dengan sikap pertobatan. Sambutlah dengan kesetiaan. Sambutlah dengan kesungguhan. Maka kita akan terus menjalani hari-hari dalam pengharapan. Gak akan mungkin bunuh diri kalau orang tetap memiliki pengharapan. Gak akan mungkin kita bunuh diri kalau kita percaya Tuhan menyertai kita. Gak mungkin kita mengatakan hidup ini terlalu berat untuk dijalani kalau kita berjalannya bersama dengan Tuhan. Gak mungkin kita mengatakan hidup ini pahit, hidup ini sia-sia, hidup ini sulit, hidup ini rusak dan lain sebagainya. Kalau kita berjalan bersama dengan Dia yang menciptakan dunia dan hidup ini. Karena saat kita berjalan dengan Dia, hidup indah. Amin. Ini adalah
Jemaat Tuhan yang berbahagia, kami undang berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan gereja dari segala abad dan tempat bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Ya Tuhan, di dalam kami merayakan Minggu Advent yang kedua ini, pada saat ini kami bersatu hati menyampaikan doa syafaat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit yang dialami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Rosi Yohandi. Berkatilah beliau di usia lanjut beliau, agar sukacita senantiasa menyertai dalam masa tuanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Deru Noron, yang pada saat ini masih terus berjuang untuk proses pemulihan pasca stroke dan juga sakit yang ada di kepalanya. Berkati juga anak-anaknya yang sekalipun dalam keadaan terbatas, namun tetap setia merawat ayah terkasih. Terkhusus untuk saudari Estetika, yang pada saat ini pun pasti sedang bergumul dalam menjawab panggilan Tuhan dan juga proses orientasinya, sekaligus memikirkan bagaimana keadaan ayahnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Alex Banua dan keluarga, Bapak Pendeta Agus Paulus Husen, dan juga keluarga Bapak Pendeta Supriyatno. Yang pada saat ini, saudara-saudara kami, para pendeta dan keluarganya sedang berjuang untuk pulih dari COVID-19. Berkatilah anggota keluarga yang pada saat ini sedang menjalani isolasi, baik yang memang pada saat ini masih terinfeksi maupun yang sudah selesai, sudah sembuh dan sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Tuhan kiranya yang senantiasa menghibur dan menolong saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah, setiap orang tua kami yang dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan. Dan juga untuk seluruh kaum lanjut usia, biarlah di masa Advent ini boleh menjadi masa yang penuh pengharapan bagi setiap orang tua kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong dan menyertai sahabat-sahabat kami, Saudara Aldi Putra Pratama yang pada saat ini sedang berada dalam masa pemulihan, dan juga Bapak Yermias Pasanea yang saat ini juga sedang dalam proses pengobatan untuk stroke yang dialaminya. Tuhan memberkati keluarganya yang mendampingi dan juga merawat saudara-saudara kami ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri ini. Ada banyak hal yang belakangan ini menjadi isu penting di negeri ini ya Tuhan, dan pada saat ini menjadi perhatian kami semua. Kami berdoa untuk proses penanganan terorisme yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Jika beberapa waktu lalu ada tragedi kemanusiaan yang membuat mata setiap orang terkejut, kiranya Tuhan yang pada saat ini memakai setiap aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menindak setiap bentuk terorisme dengan seadil-adilnya. Tuhan juga yang pada saat ini menghibur dan menguatkan keluarga serta jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami duka cita dan mungkin juga mengalami intimidasi. Kiranya negeri ini dapat semakin terus dijauhkan dari berbagai hal yang berbau intoleransi
dan juga setiap bentuk radikalisme dan kekerasan dengan dalih agama. Kuasa Tuhan yang mematahkan semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember esok ya Tuhan. Di tengah polemik yang ada, biar kiranya setiap pihak betul-betul dapat bertanggung jawab dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Biarlah warga masyarakat yang daerahnya melakukan pilkada serentak juga dapat mempergunakan hak politiknya dengan baik, dengan jujur, tanpa intervensi, tanpa paksaan, dan sekaligus warga masyarakat tetap dapat juga mematuhi protokol kesehatan. Dan kami percaya Tuhan, kelak siapapun yang menjadi pemimpin di tiap-tiap daerah, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih, dan kepada mereka semua kami percayakan ya Tuhan, agar dengan kuasa Tuhan, mereka betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pemimpin sekaligus sebagai pengayom masyarakat, tanpa membeda-bedakan, tanpa condong pada kelompok tertentu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap upaya penanganan COVID-19. Di negeri ini bahkan di seluruh dunia, vaksin sedang diupayakan. Maka Tuhan pada saat ini kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang bekerja melalui ilmuwan yang pada saat ini sedang melakukan riset dan melakukan berbagai upaya untuk penemuan vaksin tersebut. Kiranya Tuhan yang menjauhkan dari berbagai kesalahan, Tuhan yang menjauhkan dari berbagai hal-hal yang buruk yang dapat berakibat fatal jika vaksin tersebut diterapkan. Kami percaya Tuhan juga akan memakai pemerintah untuk betul-betul memilih waktu yang tepat untuk menerapkan vaksin tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang buruk terjadi untuk masyarakat di negeri ini. Di masa Advent ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gerejamu. Sebagian gerejamu pada saat ini masih belum bisa mengadakan kebaktian dan perayaan gerejawi secara langsung, secara tatap muka. Maka Tuhan, di masa Advent ini, berkatilah agar seluruh jemaat Tuhan tetap dapat merayakan dan menantikan damai dan sukacita Natal dalam persekutuan yang hangat bersama dengan keluarga masing-masing. Ajar dan teguhkanlah kami semua ya Tuhan, agar kami semakin menghayati bahwa Natal juga adalah tentang kelahiran-Mu di tengah keluarga kami masing-masing. Biar Natal tahun ini boleh semakin mengakrabkan, merekatkan, sekaligus mendamaikan kehidupan kami bersama dengan anggota keluarga kami, terlebih anggota keluarga terdekat kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan seluruh permohonan syafaat ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Sang Immanuel. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami yang akan kami sampaikan dengan cara dinyanyikan. Datanglah
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil persembahan, jemaat mengiringi dengan pujian dari PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan. Jemaat diundang berdiri, marilah kita menyerahkan persembahan yang telah dikumpulkan di dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Berkat-Mu selalu hadir dalam hidup kami, yang memberi kami kemampuan menyelenggarakan kehidupan ini seturut kehendak-Mu, yang mengingatkan kami untuk terus berpengharapan bahwa Engkau akan memelihara kami dalam segala keadaan. Biarlah berkat-Mu selalu kami gunakan dengan bijak dan terus bersyukur. Kami mohon Engkau menerima ungkapan syukur ini, dan kiranya kami dapat memakai berkat ini untuk menjadi pribadi yang menebar damai dan harapan kepada sekitar kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan pendengar Radio Republik Indonesia, harapan masih selalu ada. Walaupun di tengah kesulitan yang kita alami, kita percaya Allah berjalan bersama dengan kita. Ia tetap menyertai kita sebagai anak-anaknya dan Dia terus memimpin langkah kehidupan kita. Maka berjalanlah dengan berpengharapan, berjalanlah dengan optimistis karena kita percaya Tuhan memimpin langkah anak-anaknya. Akan jauhlah
Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku, mari kita melanjutkan hidup kita dan kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah merengkuh hidupmu, dan kasih setia Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus selalu hadir memberi pengharapan, kini dan selamanya. Maranatha. Amin.